Hari ini adalah hari ketiga untuk saya, hari kelima untuk suami, untuk kami isolasi mandiri ya, karantina mandiri. Kami suami istri kena COVID, jadi kami harus berada di kamar terus. Anak-anak ada di luar ya, jadi kita tidak gabung dengan anak-anak karena kita takut mereka juga kena. Besok adalah hari terakhir suami saya, suami kakak ya. Hasil tes ART-nya juga sudah mulai bagus, sudah mulai memudar. Yang bagian garis positifnya itu ya. Sementara kakak masih belum. Besok hari ketiga 72 jam ya. Jadi masih belum. Kalau suami sudah oke, dia boleh keluar dari kamar. Sementara kakak masih harus berada di kamar sampai keputusan menjadi ART-nya menjadi negatif. Bosan, sudah tentu bosan ya. Minta ampun bosannya, yang dihadapi itu kamar terus ya. Nggak ada lain. Capek rasanya di kamar terus. Duduk sana, duduk sini, makan. Aduh, biaya pengeluaran juga semakin besar ya. Karena kita order ya. Order makanan sarapan pagi itu bisa mencapai berapa banyak itu, sampai 300.000, 400.000. Belum makan malam. Untuk segelas kopi pun kita harus pesan dulu ya. Segelas kopi dan teh, karena nggak ada persiapan, tiba-tiba gitu ya. Jadi waktu itu mau ke supermarket nggak jadi karena sibuk gitu ya. Juga nggak terpikiran akan kena, tiba-tiba dapat dari SMS dari Menteri Kesehatan kalau suami itu salah satu rekan kerja gitu ya, suami ada yang kena gitu, kena COVID. Jadi suami juga, karena dalam satu ruangan, suami juga diwajibkan untuk tes. Jadi suami tes dan ternyata hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua keputusannya positif gitu. Jadi suami harus di karantina di kamar ya. Karena mereka bilang tidak disediakan hotel, harus karantina mandiri. Jadi suami sembunyi di kamar. Namanya kita suami istri ya. Kita tidur bareng gitu ya sebelumnya gitu ya. 2 hari pertama, malam pertama kakak tidurnya di luar ya. Di luar juga nggak berani tidur dekat anak-anak karena kami tinggal di kamar, kami itu cuma ada 2 gitu ya. Jadi tidur di sofa, tapi mungkin karena kita suami istri udah biasa itu, hari-hari sebelumnya kita tidur bareng, kita cium, pelukan gitu ya. Biasalah suami istri. Ya, akhirnya ketahuan kalau kakak juga kena gitu ya. Begitu kakak kena, kakak langsung masuk ke kamar, bergabung dengan abang ya kan. Kita sama-sama sakit. Kakak hari kedua ya COVID-nya, badan drop, sakit, kepala sakit, semuanya sakit, badan lemas gitu ya, kayak flu tapi beda gitu rasanya gitu ya. Nah ini hari yang ketiga rasanya sudah lumayan oke. Semalam sudah nggak terasa apa-apa makanan, tapi hari ini rasanya sudah oke gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, kita sekarang lagi menunggu rasa bosan itu hilang karena kita di kamar terus ya. Mau ngomong sama anak-anak juga kita pakai WhatsApp. Saya sudah biasa masak ya, tujuannya ini video perdana ya. Unfortunately video perdana ini tentang saya dan suami yang kena COVID. Tapi video selanjutnya saya akan menyediakan video-video masakan dan resep masakan Indonesia, Amerika,
Barat, India, dan lain-lainnya yang saya sudah pelajari, yang selalu masak di rumah. Tapi video perdana kali ini, ya beginilah, kalian hanya bisa melihat yang seperti ini. Maklumlah kita lagi ini ya, lagi karantina, kamar juga mau dibersihkan juga gimana, nggak bisa keluar gitu ya, mau bersihkannya, mau ngambil sapu atau apa ya, terpaksa disapu pakai apa, pakai tisu, karena kita juga nggak mau ada anak-anak ya, kita pun semuanya pakai pakai sarung tangan. Kalian bisa lihat kita kalau keluar juga, tapi keluarnya kayak dokter gitu ya, kayak dokter mau operasi ya, semuanya serba tutup. Kita pakai apa, uh, kita pakai penutup ini ya, penutup mask ya, kita pakai mask, kita pakai ini, dan itu kita spray sana, spray siti, apa yang sudah kita pegang kita spray gitu. Dan kamar mandi juga pakai detol ya, disiram pakai detol setiap kita habis kencing, habis selesai tugas kecil dan besar lah ya. Jadi makan sarapan juga di McDonald, sarapan prata biasalah. Dan kita juga menyedia ini setiap hari, kita minum ini ya, ini vitamin C yang ada campuran dengan vitamin D-nya ya. Gak kelihatan ya. Oke. Pokoknya udah bisa lihat lah. Membosankan. Gimana pun rasanya nggak enak ya. Apapun nggak enak. Kalau kita pesan makanan sampai itu diletakkan di luar ya. Digantung di pintu ya. Nanti anak-anak akan ambil, keluar juga dengan masker, dengan mask ya, dengan inilah semua sarung tangan gitu. Ambil spray lagi sana sini, terus mereka letakkan depan pintu kita, diketok-ketok, mami, papi sudah ini, makanan udah sampai, dan mereka lari masuk ke kamar, kita ambil, kita spray lagi udaranya. Kita takut ya anak-anak kena ya, karena kita tahu sakitnya itu kalau kena itu juga nggak enak, sakit banget rasanya. Sekarang ini cuma kalau mau udara segar inilah, dari sinilah lumayan bisa lihat dari apartemen, tapi hanya inilah sekedar ini aja lah yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa dilihat lagi. Biasanya jendela ini kita nggak buka ya, karena banyak burungnya sana sini. Jadi kita tutup gitu ya. Nah karena ini ya udah berapa hari ini kita buka gitu, karena kita perlu udara segar. Cuacanya juga bagus ya. Mana ini apa ya, weekend ya. Biasanya kita ada acara keluarga, ini kita terpaksa nggak buat acara apa-apa, kita di kamar aja. Yang kasihan anak-anak ya, nggak bisa ke sekolah, karena kita juga menjaga ya, menjaga jangan sampai mereka terkena dan anak orang lain juga terkena, karena ini virus ya, kita nggak tahu kita itu gimana gitu ya, kena atau tidaknya kita nggak tahu. Jadi tapi alhamdulillah sejauh ini udah berapa hari ini, anak-anak kita cek setiap hari, kita suruh cek setiap hari ya. Kita punya banyak kita banyak beli alat apa itu ya, yang ART itu ya di rumah ya, kita ada beli 100 buah itu ya. Sebelum itu memang kita setiap hari memang tes gitu. Jadi ya alhamdulillah stok itu ada gitu. Jadi kita yang nggak perlu sibuk-sibuk lagi. Jadi anak-anak setiap hari dicek, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak terkena apa-apa sampai saat ini. Jadi inilah sebagai video perdananya saya, yang menyedihkan, tapi kita mau bilang apa ya, ini virus ya, siapa aja bisa kena. Saya suami sudah suntik 2 kali, dan kita sudah suntik booster juga ya. Jadi dalam hitungan 3 suntikan kita masing-masing sudah ada. Itu pun kita kena. Kalianlah bayangkan sendiri. Itu pun kita kena. Cuma alhamdulillah kalau dibilang fatal, kita sampai sekarang nggak terlihat fatalnya gitu ya. Alhamdulillah. Itu aja, entah apa jadinya kalau kita nggak suntik ya. Kalau kita nggak ini ya, kita nggak suntik gitu, kita nggak tahu gimana ya. Jadi
mungkin karena itulah ya, semoga Allah menjaga saya dan suami juga gitu. Tapi ya inilah dia yang terjadi sekarang. Kami ada di kamar karantina. Saya punya hamster ya, punya hamster. Hamsternya juga terpaksa dievakuasi ke kamar anak-anak. Kasihan hamster saya, pasti nyari-nyari ibunya. Ini ketinggalan, ini di sini nggak berani diambil, dibawa. Ini untuk mandinya ya, pasir mandinya. Kasihan anak-anak lajang saya 2 tuh. Hamsternya nakal-nakal, tapi saya suka. Aduh, ini tempat saya duduk-duduk. 4 duduk. Biasanya ini saya letak ini di sini nonton film YouTube, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang merasa concern gitu ya, merasa simpati dengan keadaan kami yang kena ini ya, kena virus ya. Jadi disinilah kakak biasanya nonton sambil duduk-duduk di sini ya, relax. Nanti kalau udah rasanya pantat dekebas ya, sakit gitu ya, kakak tempat tidur ngobrol-ngobrol sama suami. Kalau enggak inilah dipandang lah, ini jendela ini, dilihatin lah apa yang ada, lihat-lihat burung-burung lewat ya, cuacanya bagus banget ini. Aduh, kita nggak bisa keluar, makanan itu ya nggak pernah habis gitu ya, dimakan gitu. Tapi memang mungkin karena begitulah ya ceritanya, jadi kita biasa lah ya, suami istri duduk nih di kamar yang sepi ini. Biasanya nggak bisa cium anak-anak kita ya. Biasanya anak-anak udah besar-besar tapi masih suka dicium-ciumi. Kasihan si kecil, walaupun umurnya sudah 11 tahun masih suka dipeluk-peluk, dicium-cium. Nah inilah dia video perdananya saya hari ini. Pertama ya. Dan video ini ya begitulah ceritanya tentang kami yang kena karantina mandiri. Semoga kalian dan sekeluarga semuanya pada sehat-sehat selalu. Amin. Bye-bye.